Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya ketika kemarin pagi saya bangun, saya dapat seperti kata-kata bijak dari Tuhan untuk kita semua, yaitu kita atau alasan kita mau hidup bagi Tuhan karena Tuhan sudah mati untuk kita. Jadi alasan orang Kristen mau hidup untuk Tuhan karena Tuhannya sudah mati untuk kita. Nah, tetapi akan ada menjadi persoalan saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Ketika kita bicara tentang Tuhan kita mati, bagi kekristen itu biasa ya. Tapi bagi beberapa orang, khusus saudara-saudara kita dari Muslim, akan bertanya kepada kita dengan dua pertanyaan ini, Bapak Ibu. Perhatikan. Pertama, manusia kok jadi Tuhan? Tuhan kita nih katanya Tuhan, tapi kok dia manusia? Nah, ada pertanyaan dari mereka mengatakan begini, manusia kok dijadikan Tuhan? Persoalan saudara, kalau saudara tanya atau saudara ditanya, kita ini punya Tuhan manusia atau Tuhan? Kalau bilang dia Tuhan, lalu kenapa dia dipaku dan mati? Itu sebabnya. Pertanyaan kedua adalah, Tuhan kok bisa mati? Padahal Tuhan itu kekal, Tuhan itu hidup. Nah, ini yang menjadi pertanyaan hari-hari ini. Kalau itu manusia, kok kenapa dijadikan Tuhan? Ya, ini saya suruh sampaikan di Jumat Agung ini. Manusia kok dijadikan Tuhan? Tuhan kok bisa mati? Nah, kalau saya tanya saudara, saudara punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu manusia atau Tuhan? Nah, maka Islam akan bertanya begini, kalau dia Tuhan, kenapa dia mati? Nah, sebelum saya khotbah, saya mau beri penjelasan dulu untuk beberapa saudara-saudara kita. Nah, saudara, saya dapat pertanyaan ya, ini pertanyaannya begini. Dari ada orang Islam yang bertanya begini, saya orang Islam, kalau di ajaran Islam, Yesus atau Nabi Isa alaihissalam itu adalah Nabi dan utusan Tuhan, yaitu Allah SWT. Kalau doktrin Kristen, Yesus dianggap Tuhan. Saya saat ini doktrin kayak ini orang Islam bilang di video saya, dia tulis ini. Lalu yang kedua, yang menggunakan akal sehat pasti masuk Islam. Bayangkan saja manusia dituhankan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini harus kita jawab, saudara-saudara. Saya jawab di sini. Saya bilang justru kekristenan itu akalnya sehat. Karena begini, kalau tidak masuk akal itu manusia dijadikan Tuhan. Tapi kekristenan bukan manusia dijadikan Tuhan. Tuhan yang mau jadi manusia. Nah, kalau Tuhan mau jadi manusia, apa salah? Dia bisa jadi batu, dia bisa jadi pohon, dia bisa jadi apa saja. Yang justru tidak bisa adalah manusia dijadikan Tuhan. Tapi kalau Tuhan jadi manusia, bisa sekali. Nah, ini jawaban kita. Nah, tapi sekali lagi, pertanyaan ini ternyata muncul dari kira-kira 100 tahun lalu. Ada seorang bernama Friedrich Nietzsche. Nah, kalau saudara tahu ini Friedrich ini, dia bilang begini, di kira-kira 100 tahun yang lalu dia tulis begini, God is dead and we have killed him. Allah sudah mati dan kami sudah membunuhnya. Nietzsche ini adalah seorang filsuf yang terkenal, seorang ateis. Ayahnya seorang pendeta, bayangkan. Dia bilang begini, Allah itu sudah mati, itu sebabnya kita bunuh dia. Jadi kalau saudara tidak belajar baik-baik, orang akan menjadi mualaf dengan begitu gampang. Kenapa saya bicara ini penting? Dan saudara akan mendapat jawaban. Tuhan kita bukan manusia yang dijadikan Tuhan, tapi Allah yang menjadi manusia. Jadi perbedaannya di sini ya. Kita tidak menjadikan manusia, yaitu Yesus jadi Tuhan. Justru Tuhanlah yang mau jadi manusia. Nah, tapi sebelum saya jelaskan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa perhatikan catatan-catatan ini, bahwa saya ingin menjelaskan Anda lebih baik lagi dengan seperti ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ini jawaban saya pertama. Filipi pasal 2 ayat 7-8 menjelaskan begini. Melainkan yang telah mengosongkan dirinya sendiri, betul ya? Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi kita punya Tuhan bukan manusia yang dijadikan Tuhan, tapi Allah yang jadi manusia. Itu sebabnya Paulus bilang begini, kita pun Tuhan bukan manusia, Allah yang ambil rupa menjadi manusia. Saudara bisa beriakan ya, manusia dijadikan Tuhan dengan Tuhan yang mau jadi manusia. Jadi Tuhan ini yang memilih jadi manusia, yang digambarkan serupa
atau mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, pertanyaannya kenapa dia harus jadi manusia? Ada dua jawabannya. Saya singkat. Pertama, karena manusia yang berdosa, maka yang menebus harus juga manusia. Dan manusia itu harus suci. Dan tidak ada manusia yang bisa suci kecuali Allah yang jadi manusia, baru bisa jadi manusia yang suci. Nah, saudara mengerti ya? Lalu jawaban kedua, tadi kan pertanyaan, manusia kok dijadikan Tuhan? Jadi kalau orang bilang, lu pun Tuhan kok manusia dijadikan Tuhan? Tidak, kita pun Tuhan yang jadi manusia. Lu terbalik, lu otak terbalik. Yang kedua, Tuhan kok bisa mati? Tuhan tidak mati. Lalu kenapa di catatan Alkitab mengatakan di Jumat Agung Yesus mati? Yesus mati itu sebagai manusia, Allahnya tetap hidup. Jawabannya di dalam ayat 8 dari Filipi pasal 2. Dan dalam keadaan sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi yang mati di kayu salib siapa? Yesus. Tapi manusianya yang mati. Allah yang tidak mati. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi kalau ada dua pertanyaan. Kenapa manusia dijadikan Tuhan? Bukan Allah yang jadi manusia. Itu jawaban singkatnya. Yang kedua, Allah kok mati? Allah tidak mati. Karena Allah jadi manusia, manusia Yesusnya yang mati, Allahnya tetap hidup. Sudah, jadi clear ya, kekristenan itu clear. Jadi dua pertanyaan dari Muslim saya jawab. Saya buat video ini supaya jawab ya, dua orang pertanyaan tadi. Nah itu yang saya mau jelaskan di Jumat Agung, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Yohanes pasal yang ke-1, ayat 1 berkata gini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Jadi orang Islam bilang begini, kan firman itu suara Allah. Bagaimana suara Allah bisa jadi manusia? Saudara-saudara, itu sebabnya Kristus harus jadi manusia, supaya Allah yang tidak bisa kita lihat itu, bisa kita lihat dengan jelas. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Jadi firman-Nya ini, itu sebabnya dalam kekristenan adanya Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Firman itu adalah anak itu. Allah menjelma, atau firman-Nya menjelma menjadi manusia. Di dalam ayat 3 dikatakan ini, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Siapa Dia ini? Ayat 1 bilang firman. Nanti kita tahu siapa itu firman. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah diciptakan. Jadi Yesus itu Allah. Karena ayat 1 bilang firman itu sama dengan Allah. Jadi firman itu berubah jadi manusia. Dikatakan begini, kalau Yesus itu manusia biasa, kan ada orang Islam mengatakan Yesus hanya utusan, dia manusia biasa. Lalu kalau dia manusia biasa, kenapa dia bilang dia juga ikut menciptakan? Di kitab Kejadian pasal 1 dan seterusnya, dia ikut cipta. Siapa itu firman? Siapa itu firman? Nanti kita lihat. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Lompat pada ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi Allah yang ambil rupa manusia, bukan manusia yang ambil rupa Allah. Jangan balik-balik, nanti kita sesat. Dan kita telah melihat kemuliaan, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, di sini lagi mereka mengatakan kalau gitu Allah kita 3. Kan ada Bapa, ada Anak. Nah, tidak. Allah kita satu dalam 3 pribadi. Jadi ada orang bertanya begini, kan ada Bapa berarti ada Anak. Saya pinjam Pak Isra Suruh bilang begini, kalau anak monyet, dia pun anak monyet atau bukan? Anak monyet. Jadi ketika dia bilang ini anak Allah, itu dalam konsep Yahudi, bukan anak dalam artian Bapa ada anak, bukan. Anak Allah itu dalam konsep Yahudi sama dengan Allah. Jadi kalau saudara baca, hati-hati. Anak Allah itu konsep Yahudi apa? Sama dengan waktu orang sebut Allah. Jadi anak Allah itu firman. Firman itu adalah Yesus. Yesus itu adalah Allah. Clear? Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Nah pertanyaan sekarang kita masuk di khotbah saya. Jadi saudara-saudara dari Muslim clear ya? Kasih tahu dia, karena saya mau bikin YouTube. Clear ya?
Tuhan saya bukan manusia yang jadi Tuhan, tapi Tuhan yang jadi manusia. Yang kedua, dia tidak mati, Allah tidak mati. Manusia Yesus, karena Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Clear. Oke, sekarang kita masuk pada khotbah saya. Semua sadar bahwa Yesus mati untuk saudara. Semua yakin bahwa Yesus mati untuk saudara. Apakah kita yakin Yesus mati untuk kita? Itu sebabnya kita merayakan Jumat Agung. Tapi pertanyaannya tadi sesuai tema saya. Alasan kita hidup untuk Tuhan karena Tuhan sudah mati untuk kita. Saya ulangi lagi. Alasan kita mau hidup untuk Tuhan, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mati untuk kita. Artinya begini, banyak Kristen atau banyak orang Kristen hanya berhenti sampai Jumat Agung. Saya ditebus Tuhan. Dosa saya ditebus Tuhan, atau saya diselamatkan Tuhan. Sampai di situ. Action atas apa yang Tuhan buat di Golgota tidak ada. Dan itu yang saya mau bicara pagi hari ini. Action, tindakan kita membalas kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan itu apa? Orang Kristen hanya ekstrim, saya punya Tuhan, mati untuk menyelamatkan saya. Itu sebabnya ikut perjamuan kudus, makan perjamuan kudus. Tapi ketika ditanya action saudara, tindakan nyata saudara untuk membalas kasih dan kebaikan Tuhan lewat kematian di Golgota itu apa? Orang Kristen kadang-kadang bingung. Dan saya mau kasih tahu saudara, Jumat Agung bukan sekedar kita pulang selesai. Tanya dalam diri, saya buat apa untuk Tuhan? Dan saya punya 3 jawaban menurut catatan Lukas. Coba kita lihat Lukas, Bapak Ibu melihat. Lukas pasal 23 ayat 44. Ketika hari itu sudah kira-kira jam berapa? 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabit bait suci terbelah 2. Saudara, kenapa waktu Yesus mati dikatakan bahwa apa di sini? Matahari tidak bersinar. Ada orang mengatakan begini. Hari itu adalah hari paling berduka karena manusia, Yesus sebagai manusia harus mati. Orang suci sekaligus Tuhan harus mati. Sehingga matahari pun enggan untuk melihat sengsaranya. Seolah-olah matahari enggan untuk bersinar karena Tuhan mati. Rasanya matahari seperti sedih dan dia ingin menutup mata untuk tidak mampu melihat Sang Pencipta mau ambil rupa sebagai seorang manusia mati untuk kita. Hari-hari ini terbalik. Orang Kristen merayakan Jumat Agung matanya terbuka. Tapi bukan sebagai orang yang bersedih karena lihat Yesusnya mau berkorban untuk. Tapi bikin perayaan-perayaan yang justru melukai hati Tuhan. Ada pengamat mengatakan seolah-olah matahari berduka. Tapi mari kita baca ayat 45. Menarik sekali. Terus lanjut, sorry. Bapak Ibu perhatikan 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jadi ingat, Yesus tidak mati atau Allah tidak mati. Yesus sebagai manusianya yang mati. Dia menyerahkan nyawanya. Jadi kedua, katanya Allah itu tidak mati karena Allah hanya menyerahkan nyawa. Nyawanya tidak diambil. Beda dengan kita. Kita punya nyawa diambil. Yesus serahkan. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sesungguhnya orang ini adalah orang benar. Saudara lihat 48, dan sesudah seluruh orang banyak itu datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Saudara dengar begini. Apa yang harus kita lakukan? Action apa yang kita harus lakukan di Jumat Agung ini? Dia sudah mati. Saya buat apa? Dia sudah mati. Dia sudah buat, yaitu dia turun, tinggalkan tahtanya, jadi hamba, jadi manusia. Mati di atas Golgota untuk menebus hidup kita dari dosa dan dari maut, supaya kita pindah pada keselamatan. Pertanyaannya, dia sudah buat. Lalu kita buat apa untuk Tuhan? Menurut catatan ini saya dapat 3 hal yang harus kita lakukan ketika kita sadar Tuhan telah mati untuk kita. 1,
hiduplah untuk memuliakan Tuhan, bukan hidup untuk memalukan Tuhan. Dengar baik-baik, tidak ada kata amin. Kalau saudara tahu bahwa Yesus adalah manusia 100%, Allah 100%, mati dasar cinta kepada saudara, Anda juga harus mencintai dia. Dan cara kita berperilaku, bertindak, action kepada dia yang telah mati, pertama, hiduplah untuk memuliakan Tuhan dan bukan untuk mempermalukan Tuhan. Coba kita baca ayat ini, ayat 47 bilang begini. Ini ada seorang kepala pasukan, dikatakan gini. Ketika kepala pasukan itu melihat apa yang terjadi. Yang terjadi apa? Yesus disalib. Ia memuliakan Allah. Saudara dengar baik-baik. Kalau saudara lihat Yesus mati bagi saudara, ini bukan sekedar pengetahuan Yesus mati. Ini bukan sekedar pengetahuan dia tebus kita. Bukan. Tapi ada tindakan nyata menurut catatan ini. Seorang kepala pasukan yang pimpin langsung salib Yesus. Berubah dari benci menjadi cinta. Dari tadi paku Yesus, sekarang terbalik. Alkitab mengatakan dia memuliakan Tuhan. Setiap kita pernah punya masa lalu, pernah menyakiti hati Tuhan, pernah menyalibkan Yesus. Tapi stop sudah. 2025 di Jumat Agung ini bilang sama diri saya, bilang pada temanmu, stop sudah. Saatnya berhenti mempermalukan Tuhan. Sudah saatnya kita memuliakan Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Kenapa harus saya bicara ini? Saudara dengar baik-baik. Kenapa saya bicara ini? Karena hari-hari ini kan begitu. Orang bukan lihat salib lalu mempermuliakan Tuhan. Mempermalukan. Saya sudah bilang kan. Ada satu video orang berciuman. Laki-laki perempuan. Dengan begitu nafsunya. Tapi mereka berciuman di mana? Di bawah salib yang mereka buat itu. Menjelang Paskah itu. Lalu ada beberapa orang mabuk di bawah salib. Ini namanya bukan mempermuliakan. Ini namanya mempermalukan. Ada amin. Saudara-saudara dengar. Yesus mati bukan untuk dipermalukan. Yesus mati supaya kita mempermuliakan Tuhan. Coba kita belajar, orang-orang muda dengar. Kalau kamu sadar bahwa Yesus mati bagi masa mudamu, bagi hidupmu, bagi jiwa, berhenti dengan dosa dalam hidup saudara. Berhenti pornografi, karena Anda sedang mempermalukan Tuhan. Ya, betapa sedihnya hari-hari ini ditangkap, kebanyakan yang korupsi adalah orang Kristen. Ini disebut, nanti dia ikut perjamuan. Tetapi dia tidak mempermuliakan Tuhan. Dia mempermalukan Tuhan. Yang menarik saudara-saudara. Dulu dia kepala penjahat. Kalau saya sebut ini kepala penjahat. Kenapa? Karena dia yang pimpin. Apa namanya? Salib Yesus. Dia yang pimpin. Hari ini terbalik. Orang yang mengatakan dirinya telah ditebus. Justru menjadi kepala pembuat kejahatan. Kepala pembuat onar. Kepala pembuat kerusuhan, itu justru orang Kristen yang katanya ditebus. Tanya, itu siapa yang geng di Jakarta sana? Saya nonton satu televisi, kita punya anak Kupang, dia hampir diseret, dia ambil pisau, dia tikam oto-oto semua mobil-mobil yang jalan. Yang lucunya kadang-kadang yang tikam-tikam begitu, model begitu, ada salib Yesus di sini. Atau ada salib, maksud saya, bukan salib Yesus, ada salib di sini. Makanya ada yang mengatakan, coba tanya dia itu salib yang mana? Sebab pada waktu itu ada 3 salib. Ada Yesus di tengah, ada di samping 2 penjahat. Kemungkinan dia itu bukan salib yang di tengah. Dia pun salib di sini, itu salib yang di kiri dan kanan. Penjahat kelas kakak. Amin. Saya tolong ya saudara-saudara yang biasa pakai salib itu. Tolong jangan bikin kacau di jalan. Maaf ya, kadang-kadang saya lihat ada perempuan-perempuan di seleb-seleb kita ini, seleb-seleb. Tahu seleb-seleb? Cantik-cantik, mah permisi ya. Permisi, ini saya minta permisi. Dia gantung salib supaya mah dia gantung pitenya begini. Saudara tahu permisi di tengah-tengah itu ada dadanya. Saya kadang-kadang Tuhan Yesus bikin malu luar biasa. Kalau lu pakai salib lu tutup lu dada baik-baik.
Permisi seolah-olah salib itu jatuh di dada. Orang kan bisa ngawur bicara begini, lihat dia punya Yesus suka di dada. Bisa. Mempermalukan. Amin. Saya berharap kita mempermuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan. Amin. 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 Saya tidak mau orang kaum muda di sini bilang, "Hei, lu biasa melayani, saya lihat di Facebooknya Pendeta Jerry Adu ya." Iya. Tapi kerja tugas juga pemalas di sekolah. Kerja skripsi juga pemalas. Anda mempermalukan Tuhan. Jangan ketawa. Ada amin. Justru itu kesaksian kita. Kita berbeda. Orang lain tidak kerja tugas, kita kerja tugas. Amin. Kalau itu pegawai, orang lain masuk jam 9, Anda masuk jam 8. Itu baru mempermuliakan Tuhan. Tidak ada kata amin. Kayaknya ada yang biasa begitu. Tuhan tolong itu. Ini penjahat. Dulu kelas kakak pimpin jadi penjahat. Sekarang dia pimpin, orang bilang ini anak Allah. Saya berharap ya, bahwa di gereja ini sudah tidak ada lagi yang masih bangga bilang, "Bapak, saya ini dulu geng Oifura. Saya ini geng Oiba, lepas. Itu geng 2000 tahun lalu bernama Kepala Pasukan berhenti dan mempermuliakan Tuhan. Lu masih bawa lu pun geng-geng lagi." Ada amin. Ada beberapa kasus di gereja. Jadi saya cerita jemaat, ada orang yang marah saya, mau pukul saya. Langsung ada salah satu jemaat saya bilang, "Yang mana?" Saya bilang, "Bapak, sabar Bapak. Saya tidak cerita untuk Bapak pukul dia. Karena kita berhenti di sini." Ada amin. Ada amin. Jadi berhenti, yang kepala-kepala angin itu berhenti. Ini kepala angin sudah memuliakan Tuhan. Depung angin di kepala su habis. Kenapa engkau masih ada angin di kepalamu? Dia belum tahu depung kepala angin. Ini kepala angin sudah bertobat kalau pun kepala masih ada angin itu. Saya tanya saudara, itu angin seroja atau angin apa? Atau angin tadudu yang akan buat saudara mati? Ada amin. Bapak, dia belum tahu depung kepala batu. Buang itu batu. Orang yang mempermuliakan Tuhan, menyadari hidupnya telah ditebus, dia buang depung batu di kepala. Sehingga tidak ada lagi bilang, kepala batu. Tidak ada kata amin. Sekarang kita terbalik. Bilang Kristen tapi kepala batu. Stop. Kepala pasukan sudah bertobat. Buang batumu. Karena saya selalu bilang, lebih baik buang batumu dari kepalamu, daripada karena kepala batu Tuhan ambil kepalamu. Tidak mengerti ya? Jangan kepala batu dengan Tuhan. Lebih baik buang batunya, tinggal kepala. Karena kalau lu tetap taruh batu di atas kepalamu dan jadi kepala batu, ingat, nanti Tuhan ambil lu pun kepala. Kan ada orang yang naik motor, pas balik kembali, tangki lari naik. Itu yang saya bilang, dia ambil satu hari kepala dan batu di dalam. Mau yang mana? Merendahkan diri di hari salib dan bilang, Tuhan, dulu saya kepala batu. Sekarang, saya pun kepala mau lepas itu batu. Dan saya mau memuliakan Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi tidak ada lagi ya. Oh, Bapak belum tahu beta. Beta ini perempuan, bukan perempuan Indosiar. Beta ini bukan perempuan Indosiar. Kalau perempuan Indosiar lihat laki macam-macam, berdoa, itu Indosiar. Bapak, beta ini bukan begitu. Beta ini perempuan Kupang. Satu kali dia selingkuh, beta rabe dia. Dengar baik-baik, kita kepala pasukan sudah pimpin orang datang pada Tuhan. Harusnya begitu. Amin. Saya punya jemaat ini, beberapa orang saya kenal mereka dulu kepala-kepala gila semua. Tapi hari ini mereka bilang mereka mau ikut Tuhan. Itu luar biasa. Ini ada Bapak Mei ini mantan kepala gila ini. Saya omong apa adanya. Itu Om Nik orang itu. Pak Jero ada di sana. Ini orang-orang, contoh orang mati kau. Tapi hari ini mereka taklukkan diri bahwa hidup saya sekarang untuk memuliakan Tuhan. Amin. Jadi berhenti sudah.
Ada yang bilang gini, Bapak belum tahu beta. Dulu beta ini nona 8. Bayangkan. Saya tidak tahu biayanya bagaimana ya. Karena 1 kali malam minggu saja itu sudah biayanya luar biasa ya. Kalau 8 nona di malam minggu, itu bensin itu habis. Pertamax lagi, apalagi sudah mulai kena cuci lagi. Pertalite jadi Pertamax, sekarang naik lagi. Pertamax jadi air. Tuhan tolong kita. Padahal yang punya Pertamina adalah orang Kristen. Ini yang saya bilang, mempermuliakan Tuhan. Amin. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan, saudara? Dengar Bapak, yang kedua, hidup bukan hanya sekedar sadar dan menyesal akan kesalahan dan dosa kita, tapi bertobat. Bertobat itu beda dengan hanya sekedar menyesal dan sadar. Saudara coba baca ayat 48, ini menarik. Jadi di sekitar salib itu ada orang yang menyesal, sadar, tapi tidak bertobat. Hanya sampai apa? Menyesal. Coba lihat ayat 48. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, lihat tontonan apa? Yesus disalib. Melihat apa yang terjadi, itu pulang mereka sambil apa? Pukul-pukul diri. Kenapa? Tadi berteriak ikut orang, salibkan dia, salibkan dia. Tapi setelah lihat Yesus disalib sebagai orang benar, sebagai Allah itu sendiri yang mengambil rupa menjadi manusia, pulang pukul diri. Aduh Tuhan, kita susah lah. Tapi hanya sekedar rasa salah, menyesal, tapi tidak bertobat. Sudah pernah dengar ada orang model begini? Beta tobat sih, menyesal. Tapi besok bikin lagi. Ini disebut sebagai hanya titik menyesal. Tapi orang yang menyadari Yesus telah mati bukan hanya sekedar sadar, bukan sekedar menyesal, tetapi harus sampai pada tingkat bertobat. Sakit-sakit, tiba-tiba Tuhan tegur, kita bilang, aduh Tuhan, memang beta janji memang setia dengan Tuhan. Ma habis sembuh, kembali lagi foe, kumat lagi. Itu yang disebut sebagai hanya menyesal, sadar bahwa itu salah. Manusia kan gitu, cepat sadar, cepat menyesal, tapi tidak sampai bertobat. Salah satu orang yang model begini siapa namanya? Yudas. Coba kita lihat. Saudara lihat Yudas ini, dalam Matius 27 ayat 3 bilang begini, pada waktu itu, atau pada waktu Yudas menyerahkan dia, maksudnya Yesus, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman, mati, menyesallah ia. Yudas itu pernah menyesal. Yang lucu, kita hari-hari ini yang katanya Yesus tebus kita, jangankan mau bertobat, menyesal pun tidak. Sudah tahu ini dosa, sudah tahu ini menyakiti hati, menyesal pun tidak. Kita sering bilang, ada sekarang ini orang bilang Ruben Onsu itu Yudas Iskariot. Tapi saya tak kasih tahu saudara, ada yang lebih jahat dari Yudas, karena Yudas sempat menyesal. Sekarang ini coba saudara lihat, orang korupsi justru sudah tangkap dia, ikat dia, polisi suka naik di televisi, muka senyum-senyum saja. Enak sekali, padahal pencuri 6 triliun, pencuri 8 triliun, keluar senyum-senyum. Ini yang saya bilang, ada orang yang lebih jahat, adalah Kristen. Jangankan bertobat, menyesal pun tidak. Nah model begini, ini yang katanya mau rayakan Jumat Agung, kita gagal paham. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua. Lihat, menyesal karena dia jual Yesus 30 keping perak, dia kasih kembali itu uang. Coba saudara lihat sekarang ini pejabat, tidak menyesal, uang dia sembunyi untuk dipung keluarga dan anak-anak. Ini menyesal, kasih kembali uang. Anak-anak hati-hati ya, kadang-kadang kita mulai korupsi itu dari kecil-kecil. Saya kasih contoh, mama bilang begini, Maria, ya bapak, lupa beli aqua 3 botol ya. Ya. Aqua 3 botol kalau 7.000 baru 21.000. Nanti ini ada uang 50. Biasanya kita anak-anak ini mulai dari situ. Pulang
Bapak ini akuan, oh di mana? Oh di situ. Dia buang kembali, tidak kasih kembali. Ada kok anak-anak begitu? Ini juga termasuk istri-istri. Istri itu kalau dia laki puang, Bapak mari pinjam dulu 50, ya. Kita hanya mau pakai 30 saja, nanti kasih kembali 20. 20 dia tidak kasih kembali. Tapi kalau dia pulang, dia uang yang laki pinjam 50, itu harus pulang 100%. Kadang-kadang ditambah bunga, pengalaman dia Bapak. Tapi istri itu terbalik gitu. Kalau dia orang puang, dia lupa kasih kembali. Dia suami puang maksudnya. Tapi kalau dia pun dia kasih ingat. Bapak, pinjam 2 minggu yang lalu itu 25, 17.000 dengan 2.500 dengan 1.750. Bayangkan, rinci sekali dia ingat. Tapi kalau Bapak punya, sudahlah begitu sudah. Saya tapi kembali pada Alkitab dan berkata aku telah berdosa. Bayangkan, sudah menyesal rasa berdosa, hanya rasa. Tapi tidak bertobat. Anda pernah rasa bersalah, curi orang barang, rasa bersalah, tapi tidak bertobat. Besok ambil lagi. Sekarang ini ada satu nona, kasihan. Kalau salah minggu lalu baru dia ditangkap di Liliba. Hari ini atau kemarin dia ditangkap di Osaka, mencuri. Saya kasih ingat mama-mama di Nasaret ya. Pakai itu baju tidak apa, pakai dari tahun 75 sampai dari 2000. Daripada lu lihat orang perombengan dan lu masuk di saku ya. Stop. Gara-gara rombengan yang harga 7.500, namamu jelek, namamu dipertaruhkan. Sekarang orang syuting saudara-saudara, ya. Jadi tolong, rombengan itu paling harga 15.000 itu kok lu pakai jalan itu. Baik kalau dia langsung syuting lalu dia tangkap, dia omong bye-bye, bilang mama tadi kamera bilang mama ada ambil celana pendek satu. Yang takutnya ketika saudara lagi pakai piknik, pakai kacamata, lalu dia berteriak, woi, celana pendek itu dari mana? Oh, aku saudara, kok ini yang tukang jual itu? Berarti dia tahu, bukan dia tahu, Tuhan juga tahu. Ada amin. Jangan hanya rasa menyesal, rasa berdosa, tapi tidak bertobat. Kan kita semua begitu ya kadang-kadang. Kita berulang kali menyesal kan? Menyesal. Beta berdosa sekali. Besok bikin lagi. Ada amin. Tapi dan sampai di mana nih? Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Lihat. Dia jual orang. Dia jual Yesus. Tapi dia masih rasa menyesal. Kedua rasa berdosa. Saudara lihat itu nona yang kasus dengan Kapolres itu. Jual orang anak perempuan 6 tahun kepada seorang Kapolres. Dia dapat 3 juta. Itu anak umur 6 tahun dia kasih 100.000. Bayangkan. Ini lihat. Yudas saja yang muka penjahat. Saudara sudah lihat muka Yudas, cari di internet. Muka jahat luar biasa. Tapi itu orang bilang, muka sangat. Tapi si Yudas ini hatinya Hello Kitty. Dia masih rasa bersalah, berdosa. Beda dengan ini perempuan satu ini, yang jual anak 6 tahun ini. Muka Hello Kitty, perasaannya kasar lebih daripada Yudas. Coba saudara lihat, baca. Tidak ada rasa bersalah. Bayangkan sejual orang puana lagi, dia yang 2.900.000, orang puana 100.000. Tidak ada rasa menyesal, tidak ada rasa berdosa. Orang yang paling jahat, bukan orang yang berbuat dosa. Tapi orang yang paling jahat, saudara dengar baik-baik ini. Orang yang tidak pernah merasa bahwa dia salah di hadapan Tuhan. Saudara tahu, Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, apa Tuhan marah waktu dia kejahatan? Sebenarnya bukan. Yang membuat Tuhan usir itu menurut saya bukan sekedar jatuh dalam dosa. Karena Tuhan sudah tahu pasti dalam kemah tahun dia akan jatuh. Tapi yang menurut saya Tuhan tambah marah itu adalah tidak ada pengakuan dari Adam dan Hawa bahwa mereka berdosa. Kalau saudara baca kitab Kejadian, setelah mereka makan buah itu, Tuhan tanya, Adam, di mana kamu?
Kata Alkitab apa? Mereka bersembunyi. Yang kedua, mereka ambil daun tutup. Inilah manusia. Bukan mengakui, tetapi bersembunyi. Lalu yang kedua apa? Menutup. Yang membuat Tuhan marah itu bukan karena kamu berdosa, tapi dua hal tadi. Bersembunyi dan menutup. Lihat itu bapak-bapak. Kalau dia pun bini tahu dia WA ada macam-macam dengan perempuan lain. Dia bukan mengakui, Mama Betas, tadi malam WA dengan Usianti. Tapi bersembunyi. Yanti dia tulis YXXXXX 4 kali. Artinya Yanti ini mantan keempat kali. X itu mantan. Dia bukan mengakui, bersembunyi. Wih, tidak ada kata amin. Kayaknya kena, makanya tidak ada kata amin. Jadi orang itu harus akui. Ini tambah sembunyi. Saya ingat persis. Setiap kali bapak saya pulang dari potong sapi, uangnya selalu pasti kececeran. Kadang-kadang kuncinya itu dia habis taruh di uang, dia susun, dia taruh di uang di kaleng dulu. Kaleng, apa namanya nih? Jamu. Kaleng jamu dulu, kaleng apa ya main dah? Masih ingat kaleng, bukan marinir, apa lah? Nyonya menir. Dia taruh di situ, Nyonya menir. Taruh di situ. Jadi kami akan lihat. Kalau dia seburu-buru lupa tarik kunci, maka kita masuk. Tapi yang lucu adalah waktu bapak tanya, hei, lu ada ambil uang? Ada ambil nih. Tapi lu bapak jangan tuduh-tuduh sembarang. Bapak sembarang sih. Kok itu bapak lihat kunci ada di situ? Padahal langsung taruh. Bayangkan. Bukan akui, kita marah lagi. Itu sebabnya lihat, kalau ada orang kita tanya dia pemarah melebihi batas, kemungkinan dia. Amin. Tadi kakak Nesi tanya Thomas, ini hari kalau WA mau tiba-tiba dia bilang, lu jangan macam-macam. Itu kasih tahu dia. Ini tanda pertama menurut firman Tuhan. Tapi kalau dia bilang, Mama duduk bapak, kalau Thomas, lu salah, itu kemungkinan benar. Tapi kalau dia tidak kasih kesempatan, tak usah balik belakang bilang sudah, saya tahu Yudas di belakang saya. Tapi sudahlah kita akan. Saudara sudah mengerti sini? Ada amin? Jadi mari kita ubah dari sekedar rasa bersalah sebelum bertobat. Kalau sudah tanya, Bapak Gembala pernah ada di sini? Banyak kali saya lakukan itu. Supaya jemaat mau akui, Gembala akui dahulu. Ada amin? Dulu kan kita model begitu. Hanya menyesal. Dokter sudah bilang, tidak boleh. Ya dokter, saya menyesal. Saya tidak mau lagi. Besok pas lagi sehat-sehat, kabas lagi. Tuhan tolong ampuni kita. Saudara yang terakhir, lalu kita akan berdoa. Saudara lihat ini, saudara lihat ini. Next saja ini. Next. Oke, saudara lihat ini. Matius 27. Sampai mati, Yudas hanya menyesal. Yudas hanya rasa bersalah, tapi Yudas tidak bertobat. Saudara lihat ini. Matius 27 ayat 3 berkatakan begini. Pada waktu Yudas yang menyerahkan, ayat 4, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam mana? Kenapa dia lempar? Sadar dia salah. Lalu pergi dari situ dan saudara tahu, kalau saudara hanya menyesal, nanti saudara mati masuk neraka. Harus bertobat. Bertobat itu, kalau dosa itu dalam bahasa Yunani, tulis kalau saudara mau tulis. Dosa itu dalam bahasa Yunani disebut hamartia. Hamartia, itu artinya dosa. Dosa itu berasal dari bahasa Yunani hamartia. Hamartia itu salah sasaran. Selalu saya bilang, kalau saudara lihat orang lomba tembak, lomba panah, ada lingkaran besar, lingkaran lebih kecil, lalu sampai di titik tengah sebagai sasaran. Orang tembak harus ada di tengah itu baru dapat juara. Nah, dosa itu artinya tidak di titik tengah, tapi dia keluar sedikit saja, itu sudah dosa. Tidak ikut sasarannya Tuhan, itu disebut dosa. Sedangkan bertobat itu artinya metanoia. Perubahan pola pikir.
Kita mulai berubah dari pola pikir kita yang muncul dalam bentuk tindakan. Lalu ia pergi dari situ menggantungkan diri. Ingat ya, saya pernah waktu belum bertobat, saya pernah buat satu dosa, lalu saya menyesal. Saudara tahu yang saya lakukan apa? Saya pukul saya pun diri. Saya tidak tahu saudara pernah lakukan tidak. Ada satu dosa yang saya buat karena saya terlalu jengkel dengan saya hidup. Kenapa saya buat? Saya pegang saya palungku, saya pukul saya sendiri. Pak, pak, pak. Saya menyesal. Ini persis ini. Menyakiti diri, tapi tidak bertobat. Besok buat lagi. Tuhan tidak suruh kita sampai di titik sadar, menyesal, tapi bertobat. Kalau bertobat itu begini. Kalau dulu kita buat dosa, kita menghadap setan di dunia sana. Bertobat itu kita membelakangi setan, lalu kita arah, kita mata pada Tuhan. Jadi, tidak sekedar menyesal. Makanya ada bahasa bilang begini. Saudara pernah dengar orang-orang, saudara bilang begini. Bapak habis capek omongin dia. Omong, nanti dia sadar 1-2 hari sah. Habis dia buat lagi. Saudara pernah bicara begitu? Tidak pernah ya. Atau minimal saudara pernah dengar itu bahasa. Sudah Bapak mengulang-ulang, percuma. Nah itu yang dibiru sebut menyesal, sadar, tapi tidak bertobat. Yang terakhir, lalu kita akan berdoa. Saudara lihat ini sebagai yang terakhir. Next. Yang terakhir, perhatikan ini Alkitab. Saya suka sekali ayat 47, 48, 69. Dia cerita di seputar itu. Lihat ini. Hidup, kalau saudara sadar, Yesus mati untuk saudara di Jumat Agung ini 2000 tahun yang lalu. Yang terakhir, sebelum poin-poin. Hidup harus semakin dekat dan harus semakin setia dengan Tuhan, dan bukan hidup makin jauh dan makin tidak setia dengan Tuhan. Coba saudara lihat cerita ini ayat 49. Lihat ayat 49. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, ikut Tuhan nih. Dari Galilea dia ikut. Waktu Yesus mau disalib ikut terus sampai di Golgota. Tapi perhatikan ayat terakhir. Berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya. Ini Kristen terakhir. Kristen yang tidak menyadari bahwa Yesus mati untuk dia adalah Kristen yang hidupnya suka jauh dari Tuhan. Lihat ini. Ini ada lihat Yesus disalib, Yesus dipukul, Yesus dicambuk, dia ikut. Tapi Alkitab bilang dia hanya lihat dari jauh. Ada banyak kekristenan begitu. Ambil perjamuan, ikut Jumat Agung, ikut ibadah Paskah. Tapi dia punya hati jauh dari Tuhan. Saya tanya Bapak Ibu, apakah kita Kristen begitu? Kita hanya merayakan Jumat Agung, Paskah, Natal. Tapi sebenarnya hati kita tidak pernah dekat sama Tuhan. Saya kasih contoh saja. Saya kasih contoh saja di sini. Siapa yang tadi menit-menit awal dengar firman Tuhan? Yes, amin. Yes, amin. Tapi menit 45. Yesus lihat itu. Nah, itu ciri khas orang jauh dari Tuhan. Saya tanya saudara, kenapa saya bilang gitu? Kalau orang lagi dekat sama seseorang, cewek sama cowok, cowok sama cewek, biasanya ciri khas orang dekat sama si cewek atau si cowok itu, dia tidak ingin orang itu pergi. Sampai-sampai dia mengantuk pun, dia akan tahan dia biji mata. Supaya karena di punona ada di samping. Dia akan betah di situ. Subarat manono tanya, kakak, kayaknya kakak sudah mengantuk, kakak pulang sudah. Sudah adik, belum pulang. Itu ciri orang dekat. Nah kita kan terbalik. Kita bilang kita dekat Tuhan. Baru dengar khotbah 40 menit. Kita pun mata ada begini, kosong. Kelihatan ada lihat pendeta, tapi kosong. Saya bisa tahu orang itu otaknya tidak sedang dengan firman. Saya lihat dari sini, ada yang itu tanda dia tidak dengan firman itu. Tidak. Itu dia tidak dekat Tuhan, itu dia dekat setan itu. Tapi kalau orang lihat itu kan dia respon. Ketika firman itu kena atau meneguhkan dia, minimal ada, dia bilang, amin. Atau dia pun kepala goyang-goyang. Tapi kalau dia hanya begini, apalagi yang
begini lagi. Bapak tua bilang kemarin mau oker main, tidak oker. Stop. Amin. Kita ini kadang-kadang bukan datang dengan firman Tuhan, kita lihat kiri kanan. Satu sepatu. Itu sepatu kayaknya dari 2 minggu lalu itu. Tidak ada urusan dengan dia punya sepatu. Ada amin. Kayaknya yang ketawa ini pernah punya pengalaman pribadi lepas pribadi. Ya sebab saya pernah itu, masalahnya begitu. Tidak dengar firman Tuhan. Tapi kita pemata di lain. Oh ini hari datang, kenapa kok dia punya sisir rambut semua model begitu? Kayak orang gila saja. Yang gila lu. Orang ada sisir itu dia punya. Dia mau balik tengah kah, dia mau belah tengah kah, samping kah, nih botak kah, itu dia urusan. Kenapa lu yang urus? Tapi kan bikin jadi sak bagi orang. Lu yang sak, dia tidak. Amin. Sudah kita jangan bahas kepala-kepala. Kita bahas kembali firman Tuhan. Ya, saudara sudah lihat, ada banyak orang yang kelihatan dekat tapi jauh. Kan hari-hari ini begitu ya. Yang jauh jadi dekat, dekat jadi bayangkan. Sekarang ini, dulu kalau saya mau panggil anak-anak saya, berteriak saja, Jenny, jangan, Setia. Sekarang saya tidak perlu berteriak. Karena jauh dia di dekat. Saya datang di dalam gereja, ada di pastoris saja. Anak saya lari, ya Bapak. Yang jauh jadi dekat, tapi yang lucu, dekat jadi jauh. Suami istri ada duduk bercerita. Tiba-tiba satu berdoa. Bukan berdoa pada Tuhan, berdoa pada HP. Tamu masih, istri ada begitu. Suami ada begitu. Anak-anak di tikungan ada begitu. Tembak sudah. Tuhan tolong kita. Ada amin. Nah kita dan Tuhan juga begitu. Kelihatan kita di ini ruangan. Tapi saya bilang otak kita tidak ada di sini. Tua satu. Beta bangun pagi-pagi ini, pikir gereja, datang sini, kok pulang sini, om panjang lebar. Tuhan tolong kita. Ada amin. Siapa yang melakukannya, jangan hanya sadar dan menyesal, bertobat. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia, berkata kepada orang. Jadi pertama itu Petrus ada di mana, saudara? Ada di seputar Yesus. Tapi Alkitab bilang pertama dia ada di pelataran. Lalu yang kedua dia ada di mana? Di sini katakan dia di pintu gerbang. Kalau saya bilang Rian ada di pintu gerbang gereja, berarti di mana? Di luar sana, bukan di dalam sini. Petrus ini ikut Tuhan, tapi kasihan. Dia suka setuju, dia main jauh saja. Karena ada orang biasa bilang begitu. Lusa yang pergi gereja, nanti Bapak titip persembahan. Nah, ini model-model Petrus ini. Ikut Tuhan hanya dari jauh. Mau pergi mana? Mau pergi kebaktian. Oh ya sudah, nanti Bapak titip Bapak perpuluhan ya. Maka yang masuk surga perpuluhan, Bapaknya masuk neraka. Sudah. Ketika pergi pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Lihat, saya kasih ingat saudara ya. Kalau saudara ikut Tuhan itu dari jauh terus, satu saat Anda pasti menyangkal Yesus. Kalau kehidupan kita tidak dekat Tuhan, percayalah. Entah karena persoalan, entah karena beban berat, entah karena penyiksaan, satu waktu kita tinggalkan Tuhan. Kenapa? Kita main dengan Tuhan itu main jauh saja. Kita pantau Yesus dari jauh saja. Amin. Nah ini kan kebanyakan bapak-bapak di NTT ini kebanyakan gitu. Lihat di gereja itu kebanyakan perempuan semua. Anak-anaknya saja. Bapaknya di mana? Bapaknya tidur lalu bilang, pergi sudah ya, nanti sampai di sana sampaikan kepada Bapak Pendeta. Doakan Bapak. Nah, saya berharap doa itu yang pertama adalah doakan Bapak karena Bapak malas sekali mencari Tuhan. Baru yang kedua, doakan Bapak pun tulang mulai sakit-sakit. Tidak ada kata amin. Bapak-bapak di sini luar biasa, kok saya tahu. Ini bapak-bapak yang
Di gereja di sebelah yang tidak jauh, yang di sini semua luar biasa. Dan ia menyangkalnya. Terakhir, saudara lihat ini ayat terakhir. Terakhir supaya kita pulang. Maka mulailah Petrus mengutuk, bersumpah, aku tidak kenal orang ini. Dan pada saat itu berkokoklah ayam, namun dalam perjumpaan dengan Yesus, apakah engkau mengasihi? Jadi saya begini. Petrus ini kalau saudara lihat di cerita ini, di dalam Matius pasal 26, dari jauh saja dia ikut Tuhan. Padahal dulu paling mulu besar, waktu Yesus bilang begini, anak manusia akan diserahkan dan kalian seperti anak ayam yang kehilangan induk. Petrus bilang, Tuhan, orang lain menurut saya tidak. Besok Yesus mau disalib baru disiksa, dia lari dahulu. Orang yang jauh dari Tuhan dengar, adalah mangsa pertama untuk Anda tinggalkan Yesus. Makanya lihat tuh di kampung-kampung itu, hanya gara-gara super mie jual Yesus. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus, apalagi? Hanya karena cinta. Abdullah gara-gara naik Mega Pro, lu bilang tabrak. Nanti Tuhan sudah tabrak selalu baru bilang, oh Tuhan ampuni. Amin. Yang laki-laki, lu pun nama Petrus. Jangan kawin dengan Siti. Maka berubahlah namamu menjadi Hasanuddin. Tuhan tolong ampuni saudara. Dia bilang begini, ayam berkokok. Petrus baru sadar. Kita ini kan terbalik kan. Ayam sudah berkokok, tarik kain ke tidur tangga. Harusnya orang Islam itu ayam berkokok jam 4 dong sholat. Dong cari dong pun Tuhan. Kita lain, ayam berkokok. Kakak. Ayam sampai sepung leher kadang-kadang. Saudara pendengar ayam itu kadang-kadang pertama kakak. Seolah-olah mengatakan bangun sudah. Tapi karena tuannya tidak bangun sambil kak. Pernah kan kita dengar ayam begitu? Seolah mengatakan, wahai Tuhan, ini terongkongan suka sebangun. Petrus sadar, Lukas belum sadar-sadar juga. Ada amin. Oh Tuhan ampuni kita. Saya kadang-kadang, saya suka memperhatikan ayam. Betul, ayam itu kalau koreot selalu saya ingat Petrus itu. Tapi kalau dia saya ingat saudara dan saya. Tuhan ampuni kita. Nah, kembali pada firman Tuhan, dengar, saya mau tutup. Saya mau tutup ini. Kenapa Petrus akhirnya menyangkal Yesus? Sederhana, dia mulai jauh dari Tuhan. Kekristenan bukan makin hari makin jauh. Kekristenan makin hari makin dekat sama Tuhan. Amin. Doa terakhir, lalu kita berdoa. Terakhir. Kita tidak bahas ayam lagi ya. Saudara tahu kecintaan dia, kedekatan dia pada Tuhan. Maksudnya Petrus ini. Dulu dia jauh kan. Dia jadi dekat ini dalam peristiwa apa? Dalam peristiwa setelah Yesus bangkit. Kalau saudara baca nanti. Dia pergi mancing. Dia tinggalkan Yesus. Dia lupa Yesus. Lalu Yesus kasih buat mujizat. Dia tangkap ikan banyak. Lalu Yesus pernah tanya dia begini. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Do you love me? Lalu Petrus mengatakan, kamu tahu Tuhan, saya sayang kamu. Pertanyaan kedua, do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab, Tuhan kan tahu saya mengasihi. Tapi Alkitab mengatakan dia tanya ketiga kali. Lalu dia berkata, apakah engkau mengasihi aku Petrus? Atau Alkitab, Petrus sadar, dia menangis, dia sadar bahwa dia sudah tidak mengasihi Tuhan. Artinya begini, selama ini kelihatan dia dekat sama Tuhan, dia cinta Tuhan Yesus, ternyata tidak. Tapi hari itu dia total berubah. Dan Anda tahu, ketika dia sadar dalam sebuah pertemuan dengan Yesus, dalam sebuah perjalanan dia mau lari karena dia mau dianiaya di akhir hidupnya, di masa tuanya dia mau lari karena ada orang kasih isu dia mau ditangkap oleh kerajaan Romawi. Dia lari dan di ujung kota itu dia berjumpa dengan
satu bayangan yang bernama, akhirnya dia tahu itu nama Yesus. Lalu dalam perjumpaan itu, suara Yesus berkata, Petrus, apakah engkau mau menyangkal aku sekali lagi? Lalu Petrus sadar bahwa yang bicara ini adalah Yesus. Lalu lalu catatan sejarah mengatakan dia pulang ke Roma dan dia siap untuk disiksa dan disalib. Dan yang paling menarik, dulu dia jauh dari Tuhan, dia takut, dia menyangkal Yesus. Tapi ini yang terjadi di akhir hidupnya. Waktu mereka mau hukum dia, mau salib, dia berkata, "Stop, jangan salib saya seperti Yesus. Karena saya pertama sudah menyangkal dia. Yang kedua, saya tidak mau saya mati seperti Yesus, saya tidak pantas. Sekarang boleh salib saya, tapi salib itu dengan cara seperti ini. Biar kepala saya ke bawah." Saya kasih tahu, Petrus sadar, dia bukan hanya Yesus mati untuk dia, tapi dia punya action. Saya akan setia, saya akan dekat dengan dia, saya akan ikut Tuhan, bahkan sampai disalib pun saya mau ikut. Kekristenan sejati yang merayakan Jumat Agung harus bukan hanya sadar tapi bertobat. Tapi yang paling terakhir, Anda harus setia. Mau makan tidak makan, minum tidak minum, mau susah atau senang, sekali Yesus, tetap Yesus selalu. Tuhan berkati, mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa sama-sama. Haleluya.